Halo, selamat datang di channel Medo ID dan kali ini kita mau buat cermin yang dilengkapi dengan lampu LED di bagian belakangnya guys. Jadi nanti lampu ini akan bisa menerangi keseluruhan dari misalnya kita mau ngaca dari depan itu kita akan bisa full dan terang banget. So jangan kemana-mana, disimak guys. Oke, jadi pertama kita tadi udah potong-potong dulu untuk bagian rangkanya ini dengan tingginya itu sekitar 6 cm dan untuk lebarnya atau ketebalan triplek ini yang kita pakai 18 mm guys. Pertama kita buat dulu rangka kotak untuk keliling dari cermin ini guys. Dan berikutnya kita pasang untuk tulangan-tulangan di dalam yang nantinya berfungsi sebagai penahan dari cerminnya itu sendiri. Karena nanti cermin yang akan kita gunakan ini ketebalannya 5 mm. Jadi ini cerminnya cukup berat, jadi kita harus pasang tulang ini yang sebagai struktur agar nanti bisa kuat menahan cerminnya guys. Kita pasang di bagian rangkanya ini dengan tulangan-tulangan panjang serta di bagian sampingnya itu tulangan-tulangan pendek. Untuk tulangan ini kita buat dengan tinggi 5,2 mm karena nanti posisi kacanya itu akan lebih tenggelam dibanding rangka luarnya. Jadi nanti seumpama misalnya kita melakukan instalasi itu posisinya nanti akan aman jika misalnya nanti terbentur atau ada musibah sesuatu nanti kacanya tidak langsung pecah. Di sini kita menggunakan paku tembak aja guys ditambah dengan lem kayu artifak. Jadi nanti kalian bisa kuat banget. Selanjutnya kita bakalan mau nempel untuk bagian dalam menggunakan HPL. Jadi nanti untuk bagian dalamnya ini warna HPL-nya akan senada dengan bagian luarnya. Jadi mempermanis agar nanti tampilan cerminnya itu bisa sewarna dengan tampilan dari luarnya. Sebelumnya kita udah potong-potong HPL kecil-kecil gini menggunakan circular saw guys. Berikutnya kita langsung tempel aja di bagian dalamnya. Kita sesuaikan dengan ukuran agar bisa pas dengan bagian kelilingnya. Selanjutnya kita mau tempel untuk bagian luar atau finishing rangka bagian luar dari cermin sunblock ini guys. Kita di sini bisa menggunakan lem kuning. Mungkin kalau misalnya teman-teman tidak tahu lem kuning itu apa, dengan contoh saya sebutkan merek aja, ada iBond atau Fox. Kita lakukan pengeleman menggunakan lem kuning menggunakan scrub. Kita harus ratakan di keseluruh permukaannya guys. Berikutnya kita juga berikan lem kuning di permukaan pada sisi belakang dari HPL-nya. Di sini kita menggunakan HPL itu dengan kodenya 1215FC dari Taco. Kita harus perhatikan untuk saat proses pengeleman seperti ini kita pastikan permukaannya itu rata. Jadi nanti saat ditempel tidak ada yang menggelembung guys. Setelah hampir mengering, kita lakukan penempelan untuk HPL ke bagian dari pinggir cermin LED ini. Di sini kita tidak memotong seukuran pas, tapi kita lebihkan sekitar 5 mm di bagian kanan dan juga kirinya. Jadi nanti selesai kita tempel, kita tinggal rapikan menggunakan kikir tangan atau profil. Setelah itu kita harus memberikan tekanan juga guys menggunakan kayu atau kain yang nanti kita tekan-tekan ke HPL dan permukaan kayunya. Fungsinya agar nanti HPL itu lemnya benar-benar bisa menempel dengan permukaan kayu. Berikutnya kita rapikan menggunakan kikir tangan atau teman-teman juga bisa menggunakan mesin profil dengan tipe mata routernya itu lurus atau straight bit.
Oke, selanjutnya kita mau melakukan untuk pemasangan lampu LED stripnya. Di sini kita mau menggunakan LED strip dengan panjangnya itu sekitar 5 meter. Jadi kalau misalnya kurang, nanti kita tinggal sambung aja menggunakan solder. Di sini saya menggunakan LED strip seperti ini karena dia lebih mudah untuk dibentuk karena dari permukaannya ini fleksibel. Jadi nanti kita tinggal mengikuti aja permukaan dari rangka untuk cermin LED ini. Berikutnya kita mau pasang untuk bagian saklar. Jadi kita lubangi dulu ini dengan dimensinya itu atau diameternya 15 mm guys. Untuk diperhatikan nanti kita juga akan memakai saklarnya itu yang berbentuk bulat. Jadi bisa tampilannya itu nggak terlalu jelek atau misalnya nggak terlalu besar. Jadi tampilannya itu bisa manis guys. Dan diposisikan di bagian samping, kita bagi di tengah-tengah atau center dari tinggi cermin LED ini. Berikutnya kita harus sambung juga ke trafo karena untuk LED strip seperti ini kita tidak bisa langsung menyambungkan ke listrik PLN. Jadi kita membutuhkan trafo atau adaptor agar berfungsi untuk menyalakan dari LED strip ini. Karena kalau kita tidak menggunakan adaptor, dia lampu LED-nya ini pasti akan langsung rusak guys atau terbakar. Berikutnya kita siap untuk menempel atau memasang dari cermin LED-nya. Nah, di sini kita menggunakan untuk perekatnya itu menggunakan silen. Kita menggunakan silen ini di bagian untuk tulangan-tulangan ini di keseluruh permukaannya guys. Jadi nanti saat kita tempel kacanya itu, silennya ini benar-benar bisa merekatkan kaca ke permukaan kayunya dengan sempurna. Oke, dan lanjut kita siap untuk menempel cermin LED-nya. Karena di sini saya membuat ukuran itu 1x2 meter, jadi kita membutuhkan beberapa orang untuk bisa mengangkat dan memasang ke permukaan atau dari rangka kayunya. Di sini dibutuhkan kerjasama yang pas karena untuk kaca seperti ini kita memang memiliki resiko yang tinggi, bisa pecah atau tergores dan bahkan bisa melukai diri kita sendiri guys. Jadi di sini kita biasanya beberapa orang itu membantu untuk melakukan pengangkatan dan penempelan. Oke, berikutnya kita mau finishing untuk bagian depan dari cermin LED ini. Karena tadi sebelumnya kita belum tempel untuk bagian edgingnya. Di sini kita berikan dulu lem kuning di permukaan depan dari kayunya guys, atau dari rangka cermin LED ini. Sama juga kita menggunakan lem kuning dan berikutnya kita tinggal tempel edging PVC yang menyerupai dari warna HPL-nya itu sendiri. Kita tempel edging PVC ini di bagian depan sekeliling dari rangka cermin LED ini guys. Berikutnya kita juga pastikan harus memberikan tekanan agar nanti lemnya itu benar-benar bisa menempel dengan sempurna. Kita lanjutkan dengan memotong bagian ujungnya atau bagian luar dari edging PVC ini. Karena bagian luar itu biasanya potongannya itu tidak rapi atau tidak rata. Jadi di sini kita bisa menggunakan cutter dan juga siku tangan yang bagiannya lurus guys. Karena hasil pemotongan dari cutter dan siku itu pasti kasar atau tajam, kita berikutnya harus rapikan itu menggunakan amplas dan juga cutter. Jadi kita haluskan menggunakan cutter dan amplas untuk bagian pinggirnya itu miring aja guys. Jadi asal dipegang itu nanti tidak terasa tajam.